Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Yulianti Santika akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi seputar kota Cianjur yang kami rangkum dalam Warta Cianjur. Dan inilah berita pertama untuk Anda. Agus Supiandi, Lurah Sayang beserta Kasipem mengunjungi salah satu warga yang rumahnya roboh. Kepedulian Lurah ditunjukkan saat menerima informasi warganya ada yang tertimpa musibah. Lurah didampingi dengan Kasipem langsung datang ke lokasi. Selasa 23 Juli 2013, Lurah Sayang melihat kondisi rumah yang terletak di bangkalan sungai yang membuat warga cemas. Pasalnya rumah yang dihuni 3 orang tersebut takut ambruk, kondisi dindingnya roboh dan atap bangunannya terbuka. Aliran sungai dan bangunan yang kurang kokoh menyebabkan pemilik rumah yang sudah lanjut usia itu terpaksa harus menempati rumah tidak layak huni. Sulaiman, 61 tahun, beserta istrinya Yaya, 49 tahun, dan anaknya Ridwan, 2 tahun, membangunnya 2 tahun lalu di bantaran sungai karena usahanya yang dibilang sangat kekurangan. Eman sebagai penjajah aroma manis keliling, penghasilannya tidak seberapa, kadang cukup buat beli beras saja 1 liter. Penderitaan Eman pun bertambah saat keinginannya untuk memasang listrik yang dirasanya sangat mahal. Ia terpaksa menggadaikan rumahnya ke tetangga. Kini Eman harus membayar uang sewa setiap 1 bulan sekali, belum 1 tahun rumah tersebut digadaikan. Kini kondisinya sudah roboh, dia pun menanggung beban untuk memperbaiki rumahnya. Melihat kondisi ini sangat mengkhawatirkan dan memang perlu segera ditangani. Ya, kita akan mengupayakan memfasilitasi, menginformasikan dan melaporkan pihak-pihak terkait, terutama dinas sektoral yang menyangkut dengan berkaitan dengan kondisi rumah Pak Sulaiman ini harus secepatnya ada sentuhan secara emergensi ya, para pihak. Saya akan membuat surat menyampaikan kondisi yang sebenarnya tentang rumah Pak Sulaiman ini ke salah ke Pak Bupati, kemudian ke dinas sektoral, dinas teknis yang menyangkut dengan perumahan, pemukiman, insya Allah. Menurut Lurah Sayang, keluarga ini memang perlu dibantu dikarenakan sampai saat ini belum ada sentuhan dari dinas terkait manapun. Lurah Sayang, Agus Supiandi tidak dapat memberikan bantuannya dikarenakan terbentur aturan dan birokrasi yang dapat dilakukan hanya memberikan laporan ke Bupati dengan tembusan ke instansi terkait. Demikian Yani melaporkan untuk TV Cianjur. Sekolah Menengah Pertama Terbuka SMPT 3 Cilaku telah berhasil meraih juara 3 tingkat nasional dalam keterampilan tata boga. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah. Keberhasilan siswa-siswi dalam meraih juara 3 tingkat nasional adalah berkat dukungan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah dan guru. Berbagai produk karya siswa-siswi ditampilkan seperti keterampilan dan akrilik berupa lampu hias, bros, tempat aqua, dan lap gantung tangan. Sedangkan yang membuat pengunjung terkagum-kagum adalah hasil olahan melinjo, di mana semua produk makanan bahan utamanya terbuat dari melinjo, semisal kue-kue kering, keripik emping aneka rasa, keripik daun melinjo, dan keripik buah melinjo. Di samping itu, produk tata boga ini bisa dijadikan buah tangan khas Kecamatan Cilaku karena dalam segi pengemasan, produk ditata secara apik dan menarik menggunakan tas khusus disertai hak cipta. Bukan hanya itu, bahan yang sudah tidak berguna pun menjadi berguna. Hal ini menjadi suatu kebanggaan khususnya bagi sekolah karena di antara SMP terbuka se-Kabupaten Cianjur hanya SMTP 3 Cilaku yang mengikuti pameran Pekan Raya Cianjur. Hasil produk ini terus dikembangkan dan dipasarkan, terutama produk tekstil lap gantung tangan yang sekarang ini tengah membangun kerjasama dengan salah satu toserba. Kepala Sekolah SMPT 3 Terbuka Cilaku menuturkan, hal ini berawal dari bantuan blok grant yang diterimanya tahun 2009. Sampai sekarang berbagai keterampilan tata boga dan tekstil terus dikembangkan, sehingga karyanya dapat diterima oleh anak, dari anak, dan untuk anak. Kepala sekolah berharap agar produknya ini dapat izin dari Dinas Kesehatan, sehingga produknya menjadi legal. Barang-barang ini sudah dipasarkan kemana saja, Pak? Ya, dipasarkan ya di pameran kami ikut pameran tingkat kabupaten setiap 2 tahun, setiap 1 tahun itu 2 kali. Kemarin pameran pendidikan, sekarang kemarin pameran Hari Jadi Cianjur. Kemudian dipasarkan juga di dinas. Kemudian
juga ke anak-anak masyarakatnya itu. Semua produk ini dibuat oleh siswa. Terbuka, ya. Semua produk dibuat oleh siswa terbuka dengan arahan dan bimbingan Pamong dan Bina. Salah satu pengunjung, Aryati, tidak mengira bahwa siswa-siswi SMP Terbuka 3 Cilako Cianjur dapat membuat hasil olahan dari melinjo, terutama kue-kue kering. Menurutnya sangat kreatif dan unik, sehingga di tangan siswa-siswi sekolah ini menjadi hasil olehan yang enak dan murah, terjangkau oleh siswa-siswi sekolah dan para ibu-ibu. Sering di pameran tiap ada pameran bangunan yang melibatkan instansi ya, otomatis sebagai guru harus itu ya, satu biasanya membawa siswa dan juga memang kita pun ikut di stand biasanya semuanya, dan senang itu karena ya mencari sesuatu yang lain gitu, ya produk yang lain gitu ya, tampilan lain. Jadi biasanya kan yang namanya pameran itu ada sesuatu hal yang mana yang menarik ya, yang ditampilkan. Nah, itu yang saya senang ke pameran ini. Jadi bukan berarti melihat hanya jumlahnya seperti itu saja, jajannya seperti itu, tapi justru mencari suatu keunikan tersendiri dari biasa. Kebetulan di saat ini uniknya itu dasar melinjo. Semoga semua produknya dapat diterima oleh masyarakat Cianjur. Ia menyarankan agar untuk Lebaran membeli kue-kue berbahan dasar melinjo. Demikian Yani melaporkan untuk TV Cianjur. Gugus 2 Lembur Tengah menggelar rapat terbatas yang diikuti para kepala sekolah guna membahas program gugus untuk tahun pelajaran 2013-2014 Selasa 24 Juli 2013 yang dipusatkan di SD Inti. Awal dimulainya tahun pelajaran baru 2013-2014, 8 pimpinan sekolah dasar yang tergabung dalam Gugus 2 Lembur Tengah menggelar rapat terbatas guna membahas berbagai rencana program satu semester yang berlangsung Selasa 23 Juli 2013 di SDN Lembur Tengah 1 sebagai SD Inti. Mereka yang terlibat mengikuti rapat tersebut Kepala SD Lembur Tengah 1 dan 2, Lembur Tengah 3, Lembur Tengah 4, Pasar Suuk, Tugusari, SD BPK Penabur, dan SDN Solok Pandan. Untuk kesempurnaan perencanaan program, mereka pun bermusyawarah mufakat melalui dialog dua arah. Menurut Ketua Gugus 2 Lembur Tengah, kegiatan rapat digelar dalam rangka penyusunan program kegiatan bagi para pemandu di Gugus 2 Lembur Tengah tahun pelajaran 2013-2014. Ya, apa saja Bu yang menjadi pokok bahasan pada rapat kali ini? Barusan yang menjadi pokok adalah untuk pemberdayaan para pemandu di Gugus Lembur Tengah. Ya, mungkin bisa dirinci Bu, lebih jelasnya seperti apa Bu? Pertama, ini untuk kegiatan di minggu ketiga pada bulan Agustus itu adalah untuk peserta pemandu dari semua mata pelajaran itu akan berkumpul di sini dan dibagi tugas untuk menyusun naskah UTS semester 1 yang akan datang. Nah, setelah itu sudah terperinci di sini program. Kemudian pada tanggal 27 itu adalah yang pertama untuk memberikan RPP yang berkarakter. Apakah kegiatan yang dirapatkan tadi merupakan bagian dari implementasi kurikulum 2013? Tidak, karena di sini belum ada SD, belum dilaunchingkan untuk SD, untuk gugus ini masih KTSP. Karena untuk kurikulum 2013 itu Kecamatan Cianjur Kota itu baru 3 SD, yaitu Islamic Center, Al-Azhar, dan Ibu Dewi 1. Musyawarah yang berlangsung hampir 2 jam ini tiada lain bertujuan untuk meningkatkan pelayanan mutu pembelajaran. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, seni kaligrafi pada umumnya terbuat dari bahan dasar cat. Namun, kaligrafi yang satu ini cukup unik karena berbahan dasar pasir laut. Kita tengok dari dekat tangan kreatif di balik uniknya kaligrafi pasir ini. Dalam mengisi bulan suci Ramadan, biasanya dimanfaatkan oleh para guru untuk belajar mendalami ilmu agama seperti halnya pantauan TV Cianjur Selasa 23 Juli 2013 di SDN Lembur Tengah 4 tengah berlangsung pembelajaran Asmaul Husna. Namun di kelas terpisah, Jajang yang sehari-hari sebagai pembimbing baca tulis Al-Quran tampak tengah memberikan materi bagaimana cara membuat seni kaligrafi Islam di hadapan para siswa binaannya.
Bahkan melalui tangan dinginnya, hasil karya Jajang tampak dipajang di sudut-sudut sekolah dan di ruangan, mulai hasil tangan sendiri maupun hasil karya siswa binaannya. Jajang Supriyatna yang kini menjadi salah seorang pembimbing baca tulis Al-Quran di SDN Lumur Tengah 4 menuturkan latar belakang dirinya sebelum akhirnya mampu membuat seni kaligrafi unik yang berbahan dasar pasir laut, dan ia pun harus mendatangi bahan bakunya tersebut khusus dari pantai Cianjur Selatan. Keterampilan membuat kaligrafi ini dari mana asal usulnya? Pesantren dulu. Lalu pernah pesantren Di Semarang. di Semarang. Cuma kalau ini mah pertama belajar Pak Kang Yeyen ya dari sanggar seni rupa, belajar pertamanya. Kalau kaligrafi mah di pondok pesantren dulu. Bahan bakunya apa nih Pak? Pasir. Kaligrafi pasir berarti sebutnya ya. Di pasir. Ya. Selama ini bahan baku dari mana Pak mendapatkan? Dari daerah selatan, Cianjur Selatan. Kalau ada yang pesen misalnya. Dari laut gitu ya. Dari laut gitu. Ya, selama ini Bapak bikin berdasarkan pesanan atau bikin keseharian? Ini mah hobi. Hobi. Selama ini belum dilempar ke pasaran Pak ya? Belum. Tapi seberapa tertarik Pak orang-orang yang pernah melihat kaligrafi buatan Bapak? Belum ada. Karena belum pernah tersosialisasikan Pak ya. Kalau untuk membuat seperti ini, ukuran seperti ini berapa meter ini Pak? Ini kurang 80 kali 50. Ya, bisa menyelesaikan berapa hari itu Pak? 3 minggu lebih. 3 minggu lebih ya untuk satu kaligrafi itu ya. Tergantung ada matahari Pak. Ya, selama ini kalau anak-anak gimana? Antusias nggak? Direncanakan mau diken kepada anak, merencanakan tapi belajar dulu pakai kaligrafi dulu. Yang utamanya harus belajar kaligrafi dulu. Dengan cara istilahnya betul Qurannya dulu. Nanti ketahuan, nanti ada bakat. Kalau udah ini gampang lah istilah udah ada bakat ketahuan. Saya lagi merangkum kaligrafi Al-Quran, diantaranya kaligrafi nasak. Para pemirsa TV Cianjur, bagi yang berminat memiliki kaligrafi unik berbahan dasar pasir ini, silakan untuk menghubungi Bapak Jajang. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Yulianti Santika beserta kru yang bertugas undur pamit dari hadapan Anda. Silakan kunjungi website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.